warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saroya Rasdiana dan rekan saya Amalia Salsabila. Di sini kami ingin membahas penyusunan kisi-kisi soal. Ya, langsung saja. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian, materi, dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Selanjutnya, kisi-kisi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Pedoman penulisan soal merupakan aspek terpenting ketika guru hendak memberikan soal kepada siswa. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Yang kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Tes merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan. Guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan soal tes evaluasi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan pencapaian evaluasi terhadap pembelajaran tertentu. Dalam pembuatan soal yang menggunakan kisi-kisi, penulis akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga itu penulisan soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat, kedalamannya, segi cangkupan materi yang ditanyakan. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama itu, kisi-kisi harus dapat mewakili isi, silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Lalu komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Dan materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Nah, selanjutnya dalam penulisan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu nama sekolah. Nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Ini merupakan identitas dari sekolah tersebut. Dan yang kedua itu ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan akan dievaluasi. Contohnya, misalnya SD, SMP, atau SMK. Nah, yang ketiga itu ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud dalam hal ini adalah mata pelajaran yang akan dibuat kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar anak-anak. Misalnya, pendidikan agama Islam. Yang keempat itu ada kelas atau semester. Kelas atau semester menunjukkan tingkat yang akan dievaluasi dengan mencantumkan kelas atau semester ini. Maka akan semakin tahu batas materi yang akan kita jadikan soal evaluasi proses. Yang kelima itu kurikulum acuan. Seperti yang kita ketahui, model kurikulum di negeri ini selalu berganti. Nah, contohnya itu kurikulum KTSP atau K13 kurikulum 2013. Yang keenam itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Jadi anak-anak tahu berapa waktu yang harus dia kerjakan dalam beberapa soal. Dan yang ketujuh itu jumlah soal. Jumlah soal menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah dikerjakan untuk ujian yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini, guru sudah memperkirakan penggunaan waktu untuk masing-masing soal. Dan yang kedelapan itu penulis atau guru mata pelajaran. Ini juga
menunjukkan identitas guru mata pelajaran atau penulis kisi-kisi soal tersebut. Nah, yang ke-9 itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi menunjukkan kondisi yang standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh anak didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pelajaran. Nah, ini menunjukkan materi yang akan diberikan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, ini merupakan batasan isi dari materi pelajaran yang akan dijadikan soal. Selanjutnya ada indikator soal. Indikator soal menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian, indikasi yang bagaimana dari materi pelajaran yang diterapkan di sekolah. Terus ada bentuk soal. Bentuk soal yang dimaksud adalah seperti bentuk soalnya tertulis atau tidak tertulis. Terakhir ada nomor soal. Nomor soal ini menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang guru buat. Berikut adalah format kisi-kisi penulisan soal. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh kisi-kisi soal. Ada contoh kisi-kisi soal. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu mata pelajarannya. Mata pelajarannya itu pendidikan agama Islam, kelasnya kelas 2 semester 1, alokasi waktunya 90 menit, kurikulumnya KTSB, tahun pelajarannya 2019-2020, bentuk tesnya tertulis, jumlah soalnya 30 soal, bentuk soalnya 20 PG dan 10 isian singkat. Nah, yang pertama kita tulis dalam membuat kisi-kisi soal itu, yang pertama kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, di dalam kompetensi dasar itu ada materi pokok. Materi pokok di sini ada 2. Ada kejujuran Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, di dalam materi pokok itu ada indikator. Nah, dalam indikatornya yang kejujuran Nabi Muhammad, peserta didik mampu memahami makna jujur. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan arti dari Al-Amin. Peserta didik mampu memberikan contoh perbuatan jujur. Nah, di indikator yang pertama itu ada di nomor soalnya, nomor soal 1 dan 21. Itu bentuk soalnya PG, 1 PG dan 1 isian singkat. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan arti dari Al-Amin. Nah, itu ada di nomor soal 2 dan 22. Bentuk soalnya 1 PG dan 1 isian singkat. Jadi, kita dalam membuat kisi-kisi soal itu harus diperhatikan indikator, materi yang kita ambil sesuai indikator. Nah, ini yang kedua nih, ada kompetensi dasarnya memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas. Nah, materi pokoknya melafalkan Quran surat An-Nas. Nah, indikatornya peserta didik mampu mengetahui seputar surat An-Nas. Itu nomor soalnya ada nomor soal 6, 7, dan 24. Bentuk soalnya 2 pilihan ganda dan 1 isian singkat. Begitu seterusnya.